Halo, selamat malam semuanya, para sahabat YouTube. Mari kita lanjutkan kali ini tutorial kita tentang pembuatan kuis atau soal pilihan ganda di Google Form. Jadi kita mulai saja ya tutorial kita kali ini. Sebelum lanjut, jika suka silahkan klik like dan subscribe. Mari kita mulai, sahabat YouTube semuanya. Yang pertama kita akan membuka Google Chrome ya. Di sini saya sudah memiliki fasilitas Google Chrome, di mana Google Chrome ini akan kita pakai untuk membuat Google Form ya, yaitu soal pilihan ganda di Google Form. Kita mulai mencari menu di kanan ya. Di kanan kita melihat ada titik 9 ini, kita klik di sini. Di sini ada pilihan beberapa menu Google. Salah satunya adalah Google Drive. Kita cari dulu Google Drive yang ini. Kita klik Google Drive ini, nanti kita akan diarahkan masuk ke drive kita ya, sahabat YouTube. Nah, kalau sudah di sini kita bisa melihat materi. Di sini ada Microsoft Word atau Google Doc yang saya sempat upload di Classroom. Ya, sekarang kita akan coba membuat Google Form. Kita mulai cari di menu kiri atas, ada menu new ini, kita klik new, lalu kita pilih Google Form. Nah, di sini sudah ada. Lalu kita arahkan ke panah kecil di kanan, lalu kita pilih blank form ya, agar nanti kita bisa mengcustomize-nya. Kita klik saja, maka akan muncul Google Form tampilan yang pertama. Jadi ini merupakan Google Form kita. Nah, kita klik no thanks saja. Google Form ini akan kita pakai untuk membuat soal pilihan ganda. Untuk soal yang lain nanti kita bahas di tutorial selanjutnya. Sekarang kita isi judul-judul Google Form kita di kiri atas ini. Kita ketik dengan nama soal pilihan ganda 1. Saya beri nama soal pilihan ganda 1. Maka di sini akan otomatis terganti. Jika kita ingin ubah di sini juga bisa. Misalkan kita pakai di sini sebagai ulangan harian. Bisa beri judul ulangan harian 1. Ya, di sini namanya tidak akan berubah. Ini adalah nama file, kalau ini adalah judul daripada Google Form atau judul soal kita. Nah, kita akan buat deskripsi di sini. Jadi, untuk membuat soal pilihan ganda, jadi di sini kita harus dulu membuat identitas ya, sahabat YouTube. Untuk membuat identitas, kita harus membuat section ya. Jadi di sini ada menu dari Google Form itu ada di kanan semuanya, ada 6 menu, dan di sini ada menu setting, dan ini adalah tampilan tatap mukanya. Kita sekarang di sini akan diberikan kalau ingin menambah soal ini paling atas tambah atau add question, nambah pertanyaan, lalu ada import, mengimpor pertanyaan dari luar, lalu ada title untuk menambahkan judul-judul, lalu ada menambahkan gambar, lalu video, dan add section. Nah, kalau kita membuat soal pilihan ganda, kita harus membedakan antara seksi atau section identitas dan section soal. Jadi nanti kita bagi dua. Section identitasnya di halaman pertama soal akan muncul, dan section soalnya di halaman selanjutnya. Mari kita klik add section ya, sahabat YouTube. Di sini kita klik add section. Ini akan kita melihat di sini ada dua seksi. Seksi 1, kemudian seksi 2. Seksi 1 ini akan kita pakai untuk mengisi identitas ya. Jadi kita klik dulu seksi 1 ini, atau klik di sini, lalu kita ketik di sini tambah. Jadi kita akan membuat pertanyaan berupa nama. Kita klik aja tambah, muncul di sini, kita ketik
nama. Jadi nanti siswa akan melihat ini sebagai pengisian nama. Kalau nama sendiri saya memakai short answer ya. Jadi ini ada pilihan. Soal itu bisa dipilih di sini. Ini adalah menu yang kedua ya, sahabat YouTube. Setelah kita meng-add question, ini adalah kotak pertanyaan pertama. Di sini ada pilihan jenis pertanyaan kita. Nah, ini yang penting, sahabat YouTube. Di sini ada pilihan short answer atau jawaban pendek, jawaban singkat, ada paragraf, kemudian ada pilihan ganda, multiple choice, ada checkbox, kotak centang, drop down, pilihan menu drop down, dan lain sebagainya, bahkan sampai ada tanggal dan waktu. Jadi kalau untuk nama saya pilih short answer. Ya, di sini nanti seperti ini. Kemudian kita klik di sini required. Ya, required ini artinya wajib. Kita hidupkan requirednya. Kemudian kita buatkan identitas yang kedua, yaitu nomor absen ya. Seperti itu. Kalau nomor absen sendiri masih tetap short answer ya. Yang required itu artinya kalau kita klik required ini maka harus dijawab, sahabat-sahabat itu. Kalau siswa tidak menjawab, nanti dia tidak bisa mengklik next atau lanjut. Selanjutnya kita minta di section 1 ini identitas, yang lagi satu yaitu kelas. Nah, kelas sendiri saya akan memakai menu drop down ya, sahabat itu. Biar lebih mudah di sini. Jadi saya pilih drop down ini yang nomor 5, 1 2 3 4 5. Di sini pilihan 1 kita klik aja, kelas misalkan 12 IPA 1. Kemudian option 2 nya adalah 12 IPA 2. Lalu kita klik required juga, sahabat-sahabat YouTube. Kemudian kita sudah selesai untuk pengisian identitas di seksi 1 ya, sahabat. Nanti kita lanjut ke seksi 2 untuk soalnya. Untuk menambah agar di sini ada keterangan, kita bisa memberikan deskripsi di sini, sehingga siswa itu bisa mengetahui atau mengikuti instruksinya. Kita isi di sini dengan instruksi memberi identitas lengkap ya. Jadi kita tulis instruksi jadi seperti ini, kira-kira isilah identitas dengan lengkap. Nah, kita ketik sini. Nah, seperti ini. Ini untuk seksi 1 dan seksi 2. Untuk seksinya satunya, sahabat YouTube, sudah jadi. Kita sudah memiliki 3 pertanyaan. 1 2 3, yaitu nama, nomor absen, dan kelas. Berarti kita sudah sampai pada setengah perjalanan kita ya dalam menu membuat soal dengan Google Form ya, sahabat YouTube. Sekarang kita akan lanjut ke seksi 2, sahabat-sahabat. Mari kita lanjut untuk masuk ke seksi 2, yaitu soal. Kita beri saja judul soal pilihan ganda. Jadi di sini sahabat YouTube bebas menulis, bisa memakai soal pilihan ganda atau gimana maunya, sahabat, silakan. Jadi saya di sini diisi instruksi seperti berikut ini, yaitu jawab, atau saya pilih gini ya, pilihlah salah satu jawaban yang paling benar. Nah, seperti itu kira-kira instruksi saya, seperti instruksi di ulangan umum ya, sahabat. Kemudian saya akan masukkan soal yang pertama. Kebetulan di sini sudah ada form soal. Ini bisa kita hapus sebenarnya. Kalau kita ingin menghapus ya, sahabat YouTube, kita klik saja tong sampah ini. Seperti itu, hilang. Jadi di seksi 2 ini kosong. Kalau kita ingin menambahkan, kita harus klik di sini agar seksi 2 yang aktif. Karena kalau kita klik di atas, nanti seksi 1 yang aktif. Jadi kita harus aktifkan seksi 2. Lalu kita klik plus sini. Nah, ini adalah pertanyaan pertama. Di sini adalah multiple choice, sudah otomatis terpilih, yaitu soal pilihan ganda. Dan kebetulan karena saya sudah punya soalnya, saya akan impor soalnya dari Microsoft Word ya.
sahabat-sahabat. Saya akan buka di menu komputer desktop. Nah, di sini saya sudah punya soal. Ya, saya ulangi. Nah, soal. Nah, kebetulan di sini ada sistem rem ini saya dapat dari soal otomotif nih. Saya akan coba masukkan soalnya, saya copy seperti ini, saya paste di sini. Jadi kita tidak usah memberi nomor ya di sini nanti, agar soal ini bisa diacak nanti nomornya akan otomatis diisi oleh sistem. Jadi kita tidak usah memberi nomor di sini. Kalau kita isi nomor, nanti kalau soalnya diacak, dia akan nomor 1 itu bisa ada di bawah, nomor 10-nya di atas. Seperti itu sahabat-sahabat. Kira-kira bisa dipahami ya. Kalau kita ingin masukkan gambar, kita tinggal klik di sini. Jadi karena ini soal tidak ada gambar, mari kita copy satu persatu optionnya. Jadi ini option 1 kita paste saja. Option 1, ini option 2, kita klik, kita cari, nah kita copy lagi. Seperti itu kira-kira, tempel ya sahabat-sahabat. Sambil kita belajar, kita perhatikan pelan-pelan ya sahabat-sahabat, mudah-mudahan nanti lancar ini adalah, nah di sini saya memakai 4 opsi atau 4 pilihan sampai ABCD saja ya sahabat-sahabat YouTube. Untuk selanjutnya, pertanyaan saya yang pertama sudah selesai. Di sini saya klik required ya agar dijawab. Kemudian di sini saya klik. Kemudian, nah sahabat-sahabat, untuk kunci jawabannya kita harus memilih di sini centang ini. Ya, ini adalah untuk menentukan kunci yang mana. Jadi kita klik di sini. Shuffle ya. Ya, sahabat-sahabat, agar kalau shuffle ini artinya option ini akan teracak sahabat YouTube. Jadi A, B, C, D ini akan teracak dia. Jadi ini bisa menjadi A, bisa menjadi B. Kalau dia menjadi B, dia bisa di bawah. Sehingga siswa itu sulit untuk bekerja sama sahabat-sahabat. Nah, sekarang untuk menentukan kunci jawaban bagaimana ya? Sekarang kita harus menjadikan soal ini atau soal pilihan ganda ini sebagai sebuah kuis. Sahabat-sahabat, kita harus menjadikan ini adalah sebuah kuis, sehingga baru kita bisa isi dengan kunci ya. Jadi kita harus keluar dulu dari soal ini ya. Mari kita cari menu setting ya sahabat. Jadi perhatikan di kanan atas ini mau saya ke sini, setting atau pengaturan, kita klik. Nah, di sini kita cari menu quizzes ya. Jadi yang paling kanan di sini cuma ada tiga pilihan menu: general, presentation, dan quizzes. Kita klik quizzes ini, make this quiz. Nah, seperti itu kira-kira. Di dalam make this quiz ini ada pilihan ya sahabat-sahabat. Nanti nilainya ini release grade, ini berarti nilai itu bisa, kalau kita pilih yang atas, nilai itu akan langsung muncul setelah siswa itu mensubmit. Kemudian kalau yang bawahan, kalau kita klik ini, nilainya tidak akan muncul. Jadi setelah dia submit, hanya akan ada kata-kata terima kasih sudah menjawab. Sekarang kalau untuk ini atas terserah sahabat YouTube saja. Kalau mau nilai langsung muncul ya bisa dipilih ini. Kalau saya pilih ini aja, nilainya langsung saya munculkan agar nanti dia bisa tahu bahwa nilainya itu kecil atau besar ya sahabat. Setelah itu ini saya klik, di sini ada pilihan, kalau kita centang, jadi pertanyaan yang salah itu akan dia bisa mengetahui. Kalau ini kita centang, dia akan mengetahui jawaban yang benar. Dan juga ini adalah nilai masing-masing soal ya sahabat-sahabat. Jadi saya hilangkan aja ini semua agar siswa itu mau belajar mandiri dia ya. Jadi kita save. Nah, sekarang kita akan menentukan kunci jawaban. Jadi kita klik di sini. Answer key ini sekarang muncul. Jadi kita akan menentukan answer key di sini. Jadi kunci jawabannya kita pilih sekarang. Kita klik answer key itu, kita pilih kunci jawaban. Di sini kita bisa menentukan dulu poin per soal pilihan ganda ini. Kalau misalkan kita membuat 10 soal, masing-masing kita beri poin 10, maka totalnya adalah 100. Ini karena saya akan membuat
Dua soal saja, jadi sahabat-sahabat akan membuat dua soal pilihan ganda, maka saya beli masing-masing soal ini 50 poin, sehingga jika dia benar 2 dapat 100, jika benar 1 dapat 50, jika salah keduanya dapat 0 ya sahabat-sahabat. Mari kita pilihkan kunci jawaban. Di sini kita baca dulu ya, di bawah ini adalah dari rem ya. Sistem yang digunakan untuk menghentikan kendaraan. Jadi ini adalah kunci jawabannya. Kita klik yang pertama, lalu kita klik done di bawah ini. Ya, ini sudah isi centang, berarti kunci jawabannya adalah ini. Sudah ya, paham kira-kira sahabat YouTube untuk membuat kunci ada di sini. Sebelum answer key ini aktif, sahabat YouTube harus menekan setting lalu memilih quizzes ini. Menjadikan quiz. Nah, ke sana larinya. Ingat ya, sahabat-sahabat. Mudah-mudahan tidak lupa ini ya. Jadi ini tingkahnya. Ini adalah pertanyaan pertama. Mari kita coba input pertanyaan kedua sahabat YouTube ya. Kita klik tambah di antara menu ini, add question. Ini adalah pertanyaan kedua. Mari kita copy kembali sahabat YouTube. Silahkan jika sudah mengerti boleh langsung dicoba sahabat ya, sambil di pause dulu videonya. Di bawah ini ya, ini sudah pertanyaan kedua. Saya akan mengkopikan optionnya. Ingat ya sahabat, kita tidak perlu mengcopy ABCD-nya karena nanti opsinya akan diacak ya sahabat-sahabat. Jadi ABCD itu akan muncul otomatis dia di soal. Nanti bisa kita peragakan bagaimana contohnya ya. Jadi kita tinggal copy seperti ini. Ini kita copy lalu kita paste di sini. Nah, ini sudah selesai soal yang kedua. Nanti di sini answer key-nya akan muncul otomatis karena semua soal ini sudah menjadi quiz ya. Kita settingnya dulu di sini, setting quizzes, menu 3, quizzes, quiz. Jadi semua soal akan berisi kunci jawaban. Kita tentukan dulu poinnya yaitu 50 poin. Terserah sahabat-sahabat YouTube maunya berapa, silahkan bebas ya. Kemudian kita tentukan kunci jawabannya. Jenisnya adalah rem parkir, rem kaki, rem tambahan. Jadi di sini ada jenis-jenis rem ya. Jadi kita klik dan nah ini adalah required, dari kita centang saja. Kemudian kita klik di sini shuffle option order. Jadi acak pilihan gandanya. Kita klik. Nah, seperti itu agar nanti kunci jawaban ini, option yang menjadi kunci jawaban tidak saja ada di A, bisa saja di soal siswa lain dia ada di C atau ada di B dan sebagainya. Nah, kira-kira demikian. Sudah cukup saya memasukkan 2 soal di dalam seksi 2 ya. Kita cukup. Dan ingat ya sahabat YouTube, ini Google Form ini sudah otomatis tersimpan di Google Drive. Kita tidak perlu mengklik save sahabat. Ini sudah langsung otomatis tersimpan di Google Drive. Yaitu kita cek di sini. Ini dia soal pilihan gandanya. Sudah ada di Google Drive. Jadi kalau kita tutup ini sahabat, kita buka ini soalnya, kita double klik, soal kita muncul kembali sahabat-sahabat ya. Sekarang kita akan sudah kira-kira sampai sekian ya untuk tutorial membuat soal dengan Google Form sahabat. Lagi satu, jika sahabat ingin mencobanya soal ini mempreview, kita bisa mengklik di sini sahabat YouTube ya. Kita klik preview. Jadi ingat ya di kanan ini. Nah, kita jalankan soalnya. Oke sahabat, mari kita coba jawab soal ini. Misalkan emailnya adalah, namanya adalah Budi, kemudian nomor absen adalah 12. Kita coba saja kelasnya adalah IPA 1, lalu kita klik next. Nah, kita disuruh menjawab, lalu kita jawab dengan acak misalkan. Nah, di bawah ini kita jawab yang benar ya sahabat-sahabat ya. Kita jawab seperti itu kira-kira. Jadi ini tadi kunci jawabannya. Kita klik submit. Nah, kita klik view akurasi.
Ya, seperti itu kira-kira. Jawaban kita sudah terkirim, tetapi nilainya tidak muncul ya sahabat-sahabat. Nanti di sini kita bisa mengulang lagi submit another response. Jadi ini kira-kira yang akan diperhatikan oleh siswanya. Gimana kalau kita misalkan mengubah setting? Silahkan sobat-sobat mengubah settingnya di sini. Di setting ini ya. Kita klik di sini sudah ada. Seperti itu. Jadi kalau kita klik point value, kita save, nanti nilainya bisa muncul itu sahabat-sahabat. Kita coba lagi sekali. Klik preview. Kita coba. Kita klik nama adalah Anwar. Kita klik nomor absen 1, kita klik kelas 1, kita next. Kita jawab secara acak saja. Nah, kita bisa melihat skor sahabat-sahabat di sini. View score. Skor kita adalah 50 sahabat-sahabatnya. Jadi agar skor itu kelihatan, kita bisa klik di sini di menu setting ini. Kita klik di quizzes ini, point value ini kita centang sehingga siswa dapat melihat jawaban. Save. Ya, kita lihat respon daripada pertanyaan yang kita berikan itu ada terlihat di sini, terekam. Siswa yang mengerjakan ada terekam di sini, sahabat-sahabat. Jadi di sini ada 2 orang yang menjawab, yaitu Adi at Yahoo dan Adi at Yahoo juga. Ini namanya, ini nilainya, kira-kira. Ya, kira-kira seperti itu sahabat-sahabat. Jika sahabat-sahabat ingin membagikan ini kepada siswanya lewat WA, kita bisa klik send. Lalu kita klik link tengah ini. Ingat ya. Lalu kita klik shorten link, centang. Lalu kita copy saja di sini. Copy. Lalu sahabat bisa mempaste. Jadi kita contohkan, kita paste. Ya, ini sahabat bisa mengirim link ini lewat WA sehingga siswa dapat menjawab soal-soal sahabat dengan segera. Jadi itu cara yang paling mudah ya sahabat-sahabat untuk membagikan link. Jadi kita tinggal paste ini lewat WA. Jadi kita bisa pakai WA web atau sahabat ketik juga ini bisa. Jadi itu kira-kira sahabat untuk tutorial tentang membuat soal di Google Form. Sampai di sini dulu tutorial kali ini. Kita bertemu lagi dalam tutorial berikutnya. Jika bermanfaat silahkan tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan. Sampai jumpa dan salam sukses semuanya.